Selamat pagi Abang Inang dan saudara-saudara dimanapun kita berada, warga jemaat Tuhan. Kembali kita akan bersaat teduh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita dalam kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang Inang dan saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid. Demikian juga kepada orang banyak yang terus rindu akan pengajaran dan firman Tuhan. Yesus selalu memperlengkapi murid-muridnya sebagaimana dia ingin kita sebagai anak-anaknya terus mau memperbaharui diri, diperlengkapi oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus selama di dunia ini. Bagian ini, pasal 12 Injil Lukas ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan secara khusus untuk menunjukkan betapa bahaya yang begitu besar terhadap orang-orang yang munafik. Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada para murid supaya mereka jangan takut terhadap mahkamah agama, terhadap para pemimpin-pemimpin agama, atau terhadap penguasa-penguasa, termasuk kepada orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Itulah sebabnya Tuhan sendiri mengingatkan para murid, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini, memang kita harus hidup dalam sistem masyarakat. Kita mempunyai sesama, kita memiliki tetangga, teman sekerja, kolega, dan juga teman sesama bangsa dan negara kita yang hidup di Indonesia ini. Kita memiliki pemerintah yang mengaturkan sistem di mana kita harus menghargainya. Tapi sering juga sebagai anak-anak Tuhan kita diminta sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sebagai sesama, kita juga harus menunjukkan terlebih bagaimana kita bersikap sebagai anak Tuhan. Peringatan Tuhan Yesus ini pertama mengingatkan janganlah takut terhadap mereka yang bisa membunuh daging atau tubuhmu, tetapi tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tetapi takutilah, kata Tuhan, dia yang bisa membunuh dan kemudian melemparkanmu ke api neraka. Pernyataan Tuhan ini sangat jelas bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan memang harus lebih takut kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Ini bukan berarti saudara-saudara orang Kristen tidak memiliki rasa takut. Sebab memang jika kita ingat
perasaan takut itu ditanamkan Tuhan bagi kita waktu Dia mencipta kita, sehingga ada perasaan takut. Tetapi bukan berarti perasaan takut itu seolah-olah menjadi sesuatu yang perlu kita khawatirkan selalu dan kemudian menjadi beban dalam hidup kita. Memang perasaan takut ditanamkan Tuhan, karena andai kata tidak ada takut bagi kita, kita tidak tahu berada di mana kita sekarang. Andai kata tidak ada takut, mungkin kita akan nekat. Tidak ada yang kita takuti. Tapi untunglah Tuhan menciptakan perasaan seperti itu dan menanamkannya kepada kita, supaya kita juga bisa menjaga diri, supaya kita jangan datang kepada bahaya jika kita sudah tahu memang ada bahaya di depan kita. Pada satu sisi Tuhan mengatakan janganlah takut, tapi pada bagian yang lain Dia juga dengan tegas mengatakan, yang kuberitahukan kepadamu, takutilah Dia, takutlah akan Tuhan Allah. Karena saudara-saudara, takut akan Tuhan Allah, takut kepada Tuhan, berarti kita mau melakukan kehendak Tuhan. Berarti kita mau melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya rasul-rasul, termasuk Petrus, dalam Kisah Para Rasul, mereka juga sedang berdiri menghadapi mahkamah, dan orang-orang yang mengatakan bahwa ajaran yang mereka bawa itu adalah ajaran sesat, ajaran yang membingungkan dan meresahkan masyarakat. Tetapi Rasul Petrus di hadapan mahkamah agama pada waktu itu mengatakan, kita harus lebih takut kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Saudara-saudara, saat Yesus pagi hari ini mengatakan kepada kita, takutilah Dia, Dia yang bisa membunuh, kemudian melemparkanmu ke api neraka. Berarti perasaan takut akan Tuhan ini adalah semacam perasaan hormat, takjim, bukan karena takut karena kita melakukan kesalahan. Semua kita tahu, takut kepada Tuhan disebutkan dalam kitab Amsal adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Amsal sendiri menyatakan perasaan takut itu adalah berarti penuh hormat. Sama seperti seorang anak, seberapapun tinggi sekolahnya, titelnya atau jabatannya, waktu dia kembali kepada orang tuanya, dia harus tetap memiliki rasa takut. Takut bukan karena ada kesalahan, tapi justru karena penghormatan kepada orang tua. Takutilah Dia, kata Tuhan Yesus. Berarti setiap anak Tuhan harus memiliki perasaan hormat, takut melanggar hukum Tuhan, melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di sini, takutilah Dia. Jangan takut pada orang yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tetapi takutlah akan Tuhan yang bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Artinya yang bisa juga menghukum jiwa sampai kepada kematian selama-lamanya. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menyemangati kita. Kita bersyukur rasa takut itu ada di dalam diri kita, supaya kita bisa memiliki semacam perasaan untuk menjaga diri, untuk menjauhkan diri dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekaligus rasa takut itu juga kita pakai untuk datang kepada Tuhan. Kita mengaku bahwa hanya karena kasih karunia-Nya, karena perlindungannya, kita bisa menjalani kehidupan kita. Takut seperti itulah yang dimaksudkan Tuhan di sini. Bagaimana setiap anak Tuhan harus dengan penuh kewaspadaan, dengan kehati-hatian melakukan apa yang dia kerjakan. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Sikap takut
kepada Tuhan berarti penghormatan, takut melanggar hukumnya. Itulah saudara-saudara yang diingatkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah kita memelihara apa yang telah ditanamkan Tuhan dalam kehidupan kita, memelihara apa yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, termasuk segala sesuatu, kemampuan dan talenta. Hari ini saudara-saudara, kita akan melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita. Tetap dalam masa-masa yang sulit ini, biarlah Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan menolong kita dalam semua kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan sebagaimana ajaran Tuhan Yesus, supaya kami lebih takut kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia, daripada kepada penguasa, mahkamah, atau segala sesuatu kekuasaan yang ada di dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan menanamkan perasaan takut itu supaya kami memiliki sikap untuk tetap waspada, berhati-hati, dan menjaga diri kami. Dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan semua warga jemaat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan orang-orang yang lansia. Dalam situasi yang terus-menerus kami ikuti sekarang Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami dan menguatkan kami. Pada hari-hari ini kami mendengar ada pembatasan kegiatan secara darurat yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Mari Tuhan tolonglah bangsa ini sehingga setiap warga negara, masyarakat bisa mematuhinya, dan kami semua bisa mendapat keselamatan, terutama dalam menghadapi virus COVID-19. Berkati setiap persekutuan kami, keluarga, dan juga secara pribadi dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.